Alhamdulillah akhirnya udah langsung. Tapi selama 30 menit gak lucu. Sedih rasanya. Lagi stand up nih di tengah-tengah stand up, hening, gak ada suara, cuma ada satu ibu-ibu. Dia pikir gue lagi pidato kali. Abis itu saking gak lucunya, yang punya acara bukan IO, bukan MC, yang punya acara naik ke atas panggung, minta mikrofon ke gua, diambil sudah. Perhatian, makan siang sudah tersedia di sebelah. Kan gua sendiri, tapi gua bercandain. Bisa ada si bapak. Maksudnya si bapak ada sekalian pergi tinggalin saya sendirian. Terus penontonnya ketawa, terus pergi. Jadi saya stand up sendirian. Habis selesai stand up, 30 menit gak lucu itu, ke ruang sebelah kan, prasmanan makan siang. Lagi ngambil makan nih, terus ada orang samping. Mas Panji? Iya. Itu tadi di panggung ceritanya lawak ya? Ya, rencananya sih gitu. Terus dia bilang, oh. Tapi kok gak lucu ya? Aduh, mau nangis rasanya. Pahit. Jadi stand up itu, jadi sebenarnya ada enaknya, tapi ada enaknya juga. Karena saat ini gua lagi mau menutup, bentar lagi mau selesai tur dunia ke 24 kota di 5 benua. Semarang gak disamperin. Udah lewat. Ada nggak yang nonton waktu saya di Jogja? Gue di Jogja. Oh dikit ya. Yang lain pada mana? Gue udah keluar negeri udah sukses tinggal di Jakarta tanggal 9 Desember. Gue salah milih negara pertama. Negara pertama gue China. Agak beda secara budaya, kultur shock. Nggak salah dan nggak jauh itu beda aja gitu budaya dia kaget harusnya dari budaya yang nggak jauh banget loh Malaysia gitu ya Malaysia atau apa ini jadi Cina gitu budayanya beda banget itu salah satu budayanya mereka nggak bohong budayanya orang di Tiongkok adalah kalau kentut nggak boleh tahan gak ada yang percaya nih pasti nih bayangin di China budayanya adalah angin burung kayak sendawa nggak boleh tahan karena penyakit tentu pemerintahan karena penyakit. Nah, tahu nggak rasanya dari sebuah negara jumlah penduduknya 1,5 miliar manusia yang kalau kentut pemerintahan tahu nggak? Mau itu kalau kita mau jalan-jalan terus lihat ada kerumunan orang kita takut nembus kerumunan orang itu bagaikan ladang ranjau nanti gua masuk kentut bisa ada di keliling gua dan gak tahu siapa. Dari mana gua tahu budaya ini dari pengalaman. Gua nyampe hotel di Shanghai, check in, naik ke atas, naik lift. Tapi karena liftnya kecil, kalau di gua 7, jadi 4 yang keluar, sisanya gua bertiga nih. Pas mau masuk lift, ada nenek-nenek orang China masuk duluan. Liftnya tutup, terus kita ngomong, ini nenek-nenek di belakang nih, gembel ke dapur lift. Ibunya kan tahu, dari China. Tiba-tiba dari arah belakang ada suara robot. Suaranya robot, ada bom. Jadi kayak kamu pas pada muka, tutup buang lagi. Ini di lift loh, kecil nih, mantul. Gue bisa ngerasain tremornya di kaki gue ngerasain gitu. Gue nengok ke belakang, nenek-neneknya lempeng kayak gak apa-apa. Salah gue apa? Karena gue gak tahu ini budaya, gak tahu ini kebiasaan orang sana. Gue pikir nih nenek-nenek kantotin gue karena ya karena dia nenek-nenek. Dia udah hidup ratusan tahun. Dia udah ikuti norma sosial yang berlaku. Dia mau hidup sembarangan. Jadi lihat dia lagi pilih ini orang asing di mana?
gue tuntutin aja. Gak bakal ketemu lagi ini. Paling besok gue mati. Diketutin nenek-nenek, tau gak sih bahasanya? Diketutin orang biasa aja, emosi ya. Ini nenek-nenek loh yang diketutin, mau marah, takut dosa. Dan di sana, budaya itu cuma seperti itu doang, tidak bohong nih, bener deh. Kalau pernah ke sana saya tahu. Di China budayanya adalah orang kalau buang air besar, yang nyiram orang setengahnya. Gak percaya? Gue tantang lu ke toilet umum manapun di China, mau Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, masuk toilet umum. Budayanya di sana, kita buang air besar. Kita pergi dan dibiarin karena harusnya orang yang setengahnya yang akan nyiram. Makanya kalau kita udah itu di sana masuk itu gak ada yang gitu, ada yang ngambak. Nah, akhirnya dapat juga manusia nih. Terus ada nunggu dari kamu kemarin nih. Gak bermancar ya saya. Siapa yang sangka jauh-jauh pergi ke Cina, masuk toilet umum melihat tongkai nunggu ke atas. Kayak Yunus Takul atau Yunus Takul. Kalau ditarik, jatuh. Siapa coba orang pertama yang punya ini? Itu kan budaya ya. Itu kan pasti ada yang memulai. Ada satu orang sana yang memulai itu. Siapapun itu, dia pasti pemalas yang jago ngeles. Harus dia boleh air besar itu gitu. Terus harus lagi, kok nggak disiram? Yang mau pakai dulu. Tapi ya, China itu negara yang menarik ya. Jadi dia banyak majunya dibandingkan kita, tapi banyak mundurnya, banyak kebelakangan kayak. Kalau dibandingkan Indonesia dan China, memang kita banyak ketinggalan. Tapi ada banyak hal yang baik juga di Indonesia. Contohnya, soal percaya diri berbahasa asing. Orang Indonesia lebih pede. Kayak orang Indonesia pede ketemu orang bule. Orang di China nggak mau ngobrol sama orang bule, karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Umumnya orang di China nggak bisa bahasa Inggris. Kalau di Indonesia mah, Kang Beca juga pede ngomong sama bule. Itu tuh kuncinya, percaya diri ngomong sama bahasa Inggris sama bule. Di segala level. Waktu itu pernah ada surveinya ini dibuat oleh LSM dari luar negeri, dari Amerika Serikat. LSM-nya mensurvei siapa masyarakat paling bahagia di dunia, termasuk Indonesia. Hasil risetnya keluar, Indonesia adalah bagian dari masyarakat paling bahagia di dunia. Menurut riset itu. Tapi gue yakin, itu jawabannya kurang akurat karena pasti si LSM itu pasti wawancara orang Indonesia, dan orang Indonesia kan cenderung bahagia ketemu bule ya. Ya nggak pernah kan orang Indonesia bahagia ketemu bule. Nggak tahu di siapa, tapi pengen foto aja. Pasti di sini ada yang pernah foto sama bule, tapi lo nggak tahu dia siapa. Gua tuh setiap kali ketemu bule itu, mereka selalu tanya, Panji, kenapa orang Indonesia suka foto sama saya ya? Cuma karena lo bule aja ya. Karena lo beli orang TV gitu. Tapi benar, pasti tuh LSM-nya datang ke Indonesia, datang ke daerah-daerah terpelosok gitu, nanya sama rakyat kecil gitu. Excuse me, can I talk with you? Yes, yes, yes. I'm doing a research. Are you sure? Yes, yes. Are you happy? Yes. But you're living in a slum. Yes. Kata orang, okay, yes. Makanya kita paling bahagia. Orang Indonesia itu pokoknya nggak peduli ngerti atau enggak, yang penting pede aja ngomong sama bahasa sama orang asing. Bahkan kalau ke Jakarta, kita di Semarang ada bule. Ada kursus bahasa Inggris yang baligonya nempel di mana-mana, warnanya kuning baligonya. Kalau di Jakarta mungkin sini ada. Baligonya misalnya gini, kursus bahasa Inggris 3,5 minggu pede berbahasa Inggris. Ada tuh. Fokus ya. 3,5 minggu pede berbahasa Inggris. Fokus pada kata pede. Dia nggak bilang bisa berbahasa Inggris. Dia bilang dalam 3,5 minggu ikut kursus saya ada pede berbahasa Inggris. Gue yakin di kursus itu nggak ada bahasa Inggris.
dikasih motivasi. Pas masuk kursus gitu, tiba-tiba dari belakang yang muncul, apabila Anda ingin pede berbahasa Inggris, super. Makanya juga di Indonesia di Semarang banyak. Ada banyak penyanyi kafe atau wedding singer, suaranya bagus, bahasa Inggrisnya nggak terlalu. Kalau nyanyi itu gayanya sih kayak Islamik ya. Kalau nyanyi kan penyanyi Indonesia itu kalau nyanyi. Coba kita apa ya? Apa gemeter atau apa ya? Terbang. Kenapa segitu ya? Kayaknya dia kesurupan tapi dicari doang. Di Indonesia tuh sering banget ketemu penyanyi, nyanyi lagu bahasa Inggrisnya ngaco, suaranya bagus. Kayak waktu itu gue pernah lihat di Bandung di sebuah kafe, ada penyanyi perempuan yang bisa Someone Like You, suaranya bagus tapi bahasa Inggrisnya berantakan. Gue lagi gitu, tadinya nggak berarti ya, lagi ngobrol tiba-tiba, it's so nice, smile, someone like you, it's so nice, smile. Bahasa Inggris apa itu? Gue lagi ngobrol berhenti dong. Jadi gini, gue berarti tanya, awis nasi basah. Itu berarti kalau nggak ngerti lirik, mikrofonnya ngerti. Lagu yang paling sering jadi korban penyanyi-penyanyi berbahasa Inggris buruk adalah LOVE. Di wedding kita sering lihat dari sini. Sorry, lupa. Ini kadang-kadang nggak sesuai makan lagu. Kayak metronom tapi salah. L is for the way you look at me. Masih benar. O is for the only one. Apa tuh maksudnya? V is very, very. S is more than. E is even more and even more and even more than love. Gila tuh. Jadi ya, kasihanilah wedding single ini. Pasti di sini banyak yang penyanyi terus langsung mengurungkan niat. Aduh, mau jadi penyanyi tadi saya kayak khusus pilih bahasa Inggris dua aja. Ya, tapi ada enaknya keluar negeri kayak tur menyenangkan, bisa ketemu sama banyak orang, bisa ketemu sama banyak budaya, bisa kenal kekuatan Indonesia dan kelemahannya dibandingkan dunia. Ya tadi kekuatan kita dan kita beda bahasa Inggris itu kekuatan yang belum sama sih, tapi oke lah. Nah tapi di luar negeri terutama di sana, terutama di negara-negara yang aksaranya itu bukan huruf kayak biasa, kayak misalkan kayak di Rusia, di China, di Jepang, di Timur Tengah, itu susah berbahasa Inggris karena dia harus belajar huruf lagi, kan belajar asalnya beda. Termasuk di China. Jadi waktu gua mau ke China, gua bilang yang Kenji itu mesti belajar bahasa Mandarin. Gua bilang ngapain? Pakai bahasa Inggris aja. Gua bilang di China nggak ada yang bisa bahasa Inggris, jadi gua belajar bahasa Mandarin. Tapi kan, gua tuh mau sama masalahnya IQ gua tuh terjerembab. Tahu? IQ itu ada IQ jongkok, ada IQ tiarap, dan IQ terjerembab. Nah itu betul. Terjerembab itu lebih nyusul kanan gitu. Jadi udah kursus singkat seminggu sama teman gua, hafalnya cuma dua. Woyau cacauan, saya mau makan nasi goreng. Sama woyau xiaopian, saya mau pipis.
Jadi setidaknya ketika di China tahu makan di mana, toilet di mana, kalau tidur kan di hotel. Gue nyampe hotel, orang hotel nggak bisa bahasa Inggris. Padahal hotel kan isi orang asing, gak ada bisa bahasa Inggris. Tahu dari mana? Gue nyampe kamar, koper gue tuh dibungkus pakai plastik. Kalau lo ke luar kota, kopernya sudah dibungkus pakai plastik karena ini dari tadi buka. Gue bungkus gitu kan. Jadi nyampe kamar, gue pengen berita tapi nggak bisa. Nelfon, resepsionis, meminjam gunting, excuse me, can I borrow a pair of scissors? Terus resepsionisnya bilang, can I borrow a pair of scissors? Dia bilang, you know something to cut paper with? Terus kan saya dengan laptop ya, ada sinyal wifi, mau pakai bayar kan, kita kan kiri ya. Cellphone, I see there's a wifi in my room, how much do I have to pay for it? Terus dia bilang, fee, okay, how much is the fee? Fee, how much is the fee? Terus dia bilang, fee. Oh maksudnya free Singapura, tapi dia sadar bukan salah gue ya. Orang ngomongnya free, mana gua kan? Gue pikir ada fee-nya. Ternyata free kan? Gue pakai wifi-nya. Ternyata percuma karena benar. YouTube diblokir, Google diblokir, Facebook diblokir, Twitter diblokir, Instagram diblokir, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak ngecek situs bokep karena itu dosa. Akhirnya gua menyerah, tutup laptop, nyalain TV. Nah, di China, semua stasiun TV itu film baratnya didubbing bahasa Mandarin. Terus gua nonton Fast and Furious. Lo bisa bayangin yang ngeliat The Rock sama Vin Diesel berantem pakai bahasa Mandarin? Bisa bayangin ya? Aneh banget ada orang gede dua, mukanya Amerika banget, ngomongnya Cina. Brazil. Ini gue ketawain aja di film. Tidur jam 4, 4:15, setengah 5 gitu. Bangun jam 10 kurang seperempat. Nah semua orang yang nginep di hotel tahu breakfast hotel selesai jam 10 kan. Jadi gue langsung buru-buru tuh ke bawah. Untung gak ketemu ibu Misna lagi, kalau kan gitu. Turun ke bawah nih, ternyata benar di restorannya tempat breakfastnya tinggal sosis sama bacon. Kan gue muslim ya, gue takut kan ini babi. Jadi gue panggil orang yang, excuse me, is this pork? Terus dia bilang, orang semalam nih. Begini mungkin lo. Is this pork? You know. Terus kan tuh bisa bahasa Mandarin dari Boyao Ce Chow Fan. Saya mau makan nasi goreng dari Google aja. Boyao Ce Chow Fan. Terus dia diam sumpah, aku gitu. Wira balik bilang Boyao Ce Chow Fan. Terus dia masih diam. Terus gue pikir salahnya di mana? Saya baru ingat. Bahasa Mandarin itu untuk satu kata itu ada 4 nada yang berbeda. Tiap nada beda arti. Gua nggak tahu nadanya. Ngomong gua itu ada pop sama pa sama. Gua nggak tahu. Jadi gua ngomong berdasarkan wawasan nonton film silat. Bilang, oh ya, Ce Chow Fan. Dia diam, oh ya, Ce Chow Fan. Masih dia bisa nyanyi gua. Oh ya, Ce Chow Fan. Masih juga. Ada ngomong sosis gua bilang ya Allah. Setidaknya hamba sudah usaha. Gua makan itu sosis dia bilang, you like it. Terima kasih semuanya sama-sama.